Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV channel terpilih, jumpa lagi dengan saya Amalia Tina dalam program edukasi. Pemirsa, saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, acara Akhirusana bukan hanya sekedar perayaan penutup akhir tahun ajaran, tapi juga sebuah momen yang menunjukkan dimulainya perjalanan buah hati kita dalam menggapai cita-cita mereka. Apalagi untuk anak-anak yang sekolahnya di Taman Kanak-kanak nih. Dan hari ini dalam program edukasi dengan tema Dari Tawa ke Cita, Jejak Kecil Penuh Makna, kita akan bahas gitu ya, momen keseruan sekaligus kebanggaan nih para bunda-bunda dari berbagai TK MTA dalam melepas siswa-siswinya. Hari ini di studio MTA TV dan juga melalui layanan Zoom ya, sudah tersambung bunda-bunda kepala sekolah TK MTA dari Klaten, Semarang dan juga Boyolali nih pemirsa. Kita kenalan dulu hari ini yang ada di studio ada Bunda Eni Supriyanti SPD. Beliau adalah kepala sekolah KB Cahaya Mutiara, Potronayan, Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Eni gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, alhamdulillah baik dan sehat ya. Di samping Bunda Eni ada Bunda Siti Nurjana SPD. Beliau adalah kepala sekolah TKIT MTA Polan Harjo, Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Siti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya. Dan kita juga terhubung dengan Bunda Kepala Sekolah dari KB TK Tunas Cendekia Mijen Semarang. Ada Bunda Muyasaroh ST SPD melalui layanan Zoom. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amalia Tina dan seluruh pemirsa MTA TV. Iya, Masya Allah nih, paling jauh nih dari Semarang. Gimana kabarnya Bunda Muyas? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat dan insya Allah bahagia. Alhamdulillah ya, baik, sehat dan bahagia gitu ya. Hari ini tentunya kita juga mengundang Anda nih pemirsa untuk bergabung. Anda bisa bergabung melalui line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 2553000. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol terkait Akhirusana dan juga bekal apa aja gitu ya yang diberikan oleh bunda-bunda ini dari TK MTA Cahaya Mutiara, Potronayan, Boyolali dan juga TKIT MTA Polan Harjo, Klaten dan juga KB TK Tunas Cendekia Mijen Semarang gitu dalam melepaskan siswa-siswinya yang sudah lulus gitu. Ini saya mau ke Bunda Eni dulu nih. Bunda Eni ini sudah melaksanakan Akhirusana ya kemarin ya untuk KB Cahaya Mutiara di Potronayan, Boyolali. Ini kemarin temanya apa nih Bunda untuk Akhirusananya? Ya, Alhamdulillah untuk Akhirusana KB Cahaya Mutiara sudah terlaksana. Kami laksanakan di hari Selasa tanggal 17 Juni 2025. Iya, di hari Selasa tanggal 17 Juni. Iya, Selasa tanggal 17 Juni gitu ya Akhirusanahnya gitu. Ini temanya apa nih Bunda untuk tahun ini? Untuk Akhirusanah kemarin dengan tema menggapai generasi yang Islami, sehat, ceria dan kreatif. Iya, Masya Allah, Islami, sehat, ceria, kreatif gitu ya harapannya gitu. Nah, untuk tempatnya nih ada di mana nih Bunda kemarin? Untuk Akhirusana kemarin memang kami di luar sekolah, kami laksanakan di resto dan kolam renang Dua Putri. Wih, seru nih di resto dan juga kolam renang gitu ya. Anak-anaknya seneng, orang tuanya juga seneng, nih bundanya juga seneng. Oke, Masya Allah, ini berarti memang cari konsep yang baru gitu ya Bunda ya. Oke, ini karena untuk biar anak-anak juga tambah semangat. Iya, ini kalau tahun lalu, tahun kemarin di sekolah atau bagaimana? Untuk tahun lalu memang kami menyelenggarakan Akhirusana di sekolah. Jadi biar ada
ada apa ganti suasana ganti gitu suasana apalagi anak-anak juga seneng juga, jadi kami laksanakan di luar sekolah. Oke, di resto dan juga kolam renang nih, seru banget nih pasti ya. Untuk panitianya ada berapa orang nih Bunda? Alhamdulillah untuk kepanitiaan di samping bunda-bunda yang di sekolah, kami juga melibatkan elemen dakwah dari pemuda, dari parkir, juga dari elemen dakwah kemarin dari Satgas juga. Oke, ini kalau pelaksanaannya di luar sekolah, apakah jadi lebih ringkas atau malah lebih repot nih Bunda? Saya kira sama saja. Sama aja di sekolahan, karena kami melaksanakan juga dari awal tahun sampai sekarang di yang ke-13, jadi kami merasakan di sekolahan sama di luar sama saja. Sama aja gitu ya, sama-sama repot berarti. Iya. Iya, pastinya gitu ya, karena ini memang dipersiapkan gitu ya untuk bisa ini memberikan penampilan, memberikan juga gambaran gitu ya kepada orang tua walinya nih, anak-anak saya ini sekolah di sini tuh udah dapat apa aja gitu ya, Bunda Eni ya. Ini pastinya juga bunda-bunda ini mempersiapkannya juga dengan serius gitu ya. Nah, untuk kemarin nih tamunya siapa aja nih Bunda Eni? Iya, kami mengundang yang pertama dari pengurus perwakilan MTA, perwakilan Boyolali, dari pengurus cabang, kemudian dari kepala desa, dari RT, juga dari komite sekolah. Oke, Masya Allah lengkap gitu ya. Kita pindah ke Klaten nih pemirsa, dari TKIT MTA Polan Harjo Klaten yang juga kemarin sudah melaksanakan akhir sanah gitu ya Bunda Siti ya. Ini di tanggal berapa kemarin akhir sanahnya? Alhamdulillah untuk TKIT MTA Polan Harjo hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sudah melaksanakan akhir sanah. Alhamdulillah. Untuk tahun ini temanya apa nih Bun? Temanya membangun kebersamaan, membangun kreativitas, menjalin kebersamaan. Iya, Masya Allah, membangun kreativitas, menjalin kebersamaan gitu ya. Nah, untuk tempatnya ada di mana nih Bun? Alhamdulillah untuk tahun ini bisa bertempat di majelis, berbeda dari tahun yang kemarin, karena kemarin untuk TKIT MTA Polan Harjo sedang diadakan pembangunan TK yang tentunya masih banyak sekali bahan-bahan yang untuk material gitu material pembangunan, sehingga di aula itu penuh, jadi tidak seluas kalau sudah rampung, sudah jadi rampung. gitu ya. Ya ini mungkin belum selesai, cuman sudah berkurang banyak, tinggal penyelesaian yang di atas. Ya, rencana untuk TK itu dibangunkan di atas. Oke, di lantai 2 gitu ya. Ini sementara kita bertempat TK-nya di bawah dulu, menggunakan majelis dulu. Oke, berarti memang akhir sanahnya juga digelar di situ gitu ya, di majelis perwakilan atau di mana nih Bunda? Di aula MTA Cabang Polan Harjo. Oke, MTA Cabang Polan Harjo Klaten gitu ya. Ini memang anak-anak juga sekelasnya di situ dan juga ini disulap jadi panggung akhir sanah gitu ya Bunda Siti ya. Masya Allah luar Kalau biasa. Tahun yang kemarin kita menyewa di gedung terdekat dari majelis. Persiapannya Hamin berapa nih Bunda? Yang tahun ini Hamin 1. Hamin 1? Iya. Hamin 1 aja gitu? Alhamdulillah dibantu dari cabang, dari bapak-bapak pengurus, kemudian juga pemuda-pemudinya. Dan ini tentunya membuat kami itu terenyuh sekali, Masya Allah. Terharu sekali. Gimana nih terharunya? Aduh, ini terharu beneran nih pemirsa ya, karena memang dibantu gitu ya dari seluruh elemen dakwah ini, membantu semuanya untuk menyukseskan gitu ya acara dari TKIT MTA Polan Harjo Klaten gitu. Ya, karena apapun kegiatan dari TK itu cabang selalu mensupport. Masya Allah luar biasa. Selalu mendukung, memberikan arahan. Mungkin kekurangan apa yang ada pada TK, lembaga kami itu dari cabang selalu memberikan arahan, kekurangannya apa selalu diberikan. Ibaratnya seorang anak mengeluh dalam arti positif dalam kegiatan-kegiatan kepada cabang, sebagai ayah atau kepada anaknya selalu memberikan yang terbaik. Masya Allah luar biasa gitu ya. Begitu.
ini selalu didukung gitu ya dari Majelis Cabang Pulauan Harjo gitu ya. Tentunya ini juga jadi dukungan yang sangat berarti gitu ya buat TKIT MTA Pulauan Harjo Klaten yang ada di sana. Masya Allah, luar biasa nih, dari semua elemen bersinergi untuk menyukseskan acara Akhirusanah ini gitu. Ini untuk tahun ini acara Akhirusanah yang keberapa nih Bun? Ini angkatan yang ke-10. 10, alhamdulillah, masya Allah. Tamunya siapa aja nih? Atau mungkin ada penampilan spesial gitu? Ya, untuk tamu kami mengundang dari pengurus perwakilan Klaten, kemudian seluruh pengurus cabang Pulauan Harjo, kemudian dari Korwil Pendidikan Kecamatan Pulauan Harjo, kemudian komite dan seluruh wali dari KB dan TK. Oke, masya Allah, lengkap gitu ya. Berapa orang nih Bun tamunya kemarin? Jumlah seluruhnya kemarin 160. 160, masya Allah, alhamdulillah sukses ya Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk KB Cahaya Mutiara juga sukses tentunya ya Bunda ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini acara Akhirusanahnya sukses semua nih. Kita mau tanya yang ada di Semarang nih, Bunda Muyas masih terhubung nggak ya? Halo. Iya, siap Mbak. Iya, Bunda Muyas nih, silahkan nih ya. Saya mau tahu nih Akhirusanahnya sudah terlaksana ya Bunda ya. Ini backgroundnya Akhirusanah nih. Backgroundnya apa Iya, sih? betul. Akhirusanah nih, masya Allah, luar biasa. Ini sudah terlaksana di tanggal berapa nih Bunda? Iya Mbak Amalia, Alhamdulillah Akhirusanah KPT Katuna Sendekia sudah terlaksana di hari Sabtu tanggal 14 Juni tahun 2025 kemarin. Iya, alhamdulillah. Untuk tahun ini Akhirusanah keberapa nih Bun? Akhirusanah ke-12. 12, alhamdulillah. Meluluskan berapa siswa Bun? Untuk siswa TK kami tahun ini meluluskan 33 siswa. Kemudian untuk yang layanan kelompok bermain kami meluluskan 25 siswa. Masya Allah, jadi total ada 58 siswa ya yang lulus tahun ini ya Bun ya. Alhamdulillah. Betul. Untuk tahun ini temanya apa nih Bun, Akhirusanahnya? Tema Akhirusanah untuk tahun ini generasi Muslim yang tangguh dan kompetitif. Masya Allah. Jadi kami berharap siswa-siswi kami menjadi generasi yang Muslim itu otomatis berakhlak mulia ya, dan beriman kepada Allah. Kemudian juga mereka memiliki bekal kemampuan-kemampuan sehingga bisa berkompetisi. Makatan Mbak Amalia. Iya, luar biasa ya untuk temanya ini, generasi Islami yang kompetitif gitu, Masya Allah. Untuk tempatnya kemarin dilaksanakan di mana Bun? Untuk tempat pelaksanaannya kami memanfaatkan halaman sekolah atau halaman majelis karena sekolah kami masih bergabung dengan majelis tempat pengajian. Kemudian alhamdulillah ada sebidang tanah yang cukup untuk kita gunakan atau kita maksimalkan untuk kegiatan tersebut. Outdoor nih ya Bun ya berarti? Betul, outdoor. Iya. Ini persiapannya Hamin berapa atau minggu berapa nih Bun? Kalau persiapan terkait dengan konsep dan sebagainya itu jauh-jauh hari pastinya nih dari bulan Mei. Dari bulan Mei itu sudah kami siapkan konsep dan kemudian kita bagi tampilan-tampilannya, siswa-siswa yang tampil, kemudian juga kita melalui proses latihan. Walaupun ya namanya siswa PAUD Bu Guru sudah berlatih semaksimal mungkin. Nah, realita di panggung bisa jadi berbeda. Demikian, Mbak. Tapi jadinya lucu sih Bun kalau anak-anak TK gitu ya. Mungkin sudah latihan tapi di panggung kok agak lupa gerakan gitu, mungkin jatuhnya jadi lucu nih Bun gitu ya. Tapi kan yang penting sudah disiapkan gitu ya, Hamin 1 bulan bahkan sebelum acara gitu. Ini untuk kemarin dibantu siapa aja untuk panitianya nih Bunda? Untuk kepanitiaan kemarin selain tentunya dari Bu Guru Bu Guru dan karyawan itu ada 9 personil, kemudian dari orang tua, dari pengurus paguyuban itu ada 8 personil, kemudian kami bentuk kepanitiaan dari pihak orang tua
dengan jumlah totalnya itu 22 personil. Juga kami tentunya tidak lepas dari kontribusi cabang, baik itu dari pengurus, kemudian elemen-elemen dakwah yang ada di MTA Cabang Mijen, ada dari elemen Bankom, juga ada dari Satgas. Masya Allah nih ya, semuanya dilibatkan gitu ya Bunda ya. Mau dari elemen dakwah, bunda-bundanya, bahkan orang tuanya juga gitu dilibatkan dalam persiapan gitu ya Bun ya. Masya Allah luar biasa. Ini apa nih Bun yang bikin beda nih dari Akhirusana tahun ini dengan Akhirusana tahun kemarin nih Bun? Untuk tampilannya mungkin ada yang berbeda kah? Untuk tampilan kami punya standar ya, pasti ada hafalan itu pasti, kemudian ada drum band, kemudian ada gerak dan lagu, kemudian ada tari, kemudian ada drama, kemudian paduan suara dan puisi. Itu hampir sama di setiap Akhirusana, hanya saja kami kemasnya itu semakin bagus dan lebih fresh dari sisi kostum dan lain-lain, itu lebih fresh. Demikian Mbak Amalia. Iya, disesuaikan juga pastinya ya Bun ya dengan tema acaranya. Pasti kan setiap tahun di tema acaranya beda gitu ya Bun ya. Iya, Masya Allah luar biasa nih. Kemarin mengundang siapa aja Bunda untuk tamunya? Untuk tamu kemarin yang bisa rawuh, alhamdulillah ada dari pengawas PAUD Korsatpen Kecamatan Mijen, kemudian dari Ibu Lurah, kami bertempat tinggal di Kelurahan Wonoplumbon, Ibu Lurah Wonoplumbon, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK dari Kelurahan Wonoplumbon, kemudian dari RW dari pemangku wilayah setempat, yaitu Ketua RW. Masya Allah, total berapa nih tamunya Bun kemarin? Total beserta dengan orang tua murid itu totalnya ada 125. Masya Allah luar biasa nih ya, lancar sukses ya Bun ya kemarin. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dimudahkan. Alhamdulillah lancar, sukses gitu ya. Begitu juga dengan yang ada di KB Cahaya Mutiara Potronayan Boyolali dan juga yang ada di TKIT MTA Polan Harjo Klaten gitu. Akhirsanahnya sudah disusun. Kalau dari Klaten tadi H-1 gitu ya persiapannya gitu ya, tapi juga pastinya H-1 panggungnya untuk persiapan, tapi untuk yang lainnya pasti juga sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Begitu juga dengan di KB Cahaya Mutiara yang ada di Potronayan Boyolali gitu. Kita akan ngobrol nih terkait tampilannya yang ada di TKIT MTA Polan Harjo dan juga KB Cahaya Mutiara, tapi kita lanjutkan di segmen kedua ya Bun ya. Baik Bunda Muyas, kita lanjutkan di segmen kedua ya Bun ya. Ya. Iya, pemirsa MTA TV akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV channel terpilih, kembali lagi di program edukasi masih dengan tema dari Tawa ke Cita, jejak kecil penuh makna. Tentunya kami kembali mengundang Anda ya untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau mengirim pertanyaan di WA dan juga SMS di nomor 0811 255 3000. Kita masih bersama dengan bunda-bunda dari KB Cahaya Mutiara Boyolali, dari TKIT MTA Polan Harjo Klaten, dan juga dari KB TK Tunas Cendikia Mijen Semarang gitu ya, yang terhubung melalui layanan Zoom gitu. Kita tadi sudah bahas gitu ya terkait bagaimana pelaksanaan Akhirusana kemarin gitu. Untuk persiapannya juga sudah untuk TK MTA Tunas Cendikia Mijen Semarang, dan untuk TKIT MTA Polan Harjo nih Bunda Siti, untuk tampilannya kemarin apa aja nih yang ditampilkan di Akhirusana? Untuk tahun ini kami memperbanyak di hafalan. Beda dengan tahun yang kemarin, mungkin ada banyak tari, ada banyak gerak lagu.
Nah ini untuk tahun ini ada masukan yang baik. Kalau bisa tahfidnya, hafalannya, baik hadis, doa ataupun surat pendek itu diperbanyak. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya. Tari juga tidak ketinggalan. Tentu ada 6 tampilan yang untuk tari maupun gerak lagu. Dan alhamdulillah anak-anak senang sekali. Alhamdulillah. Dan juga untuk hafalan doa hadis juga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar, meskipun ada sudah latihan lama akhirnya ada juga yang nggak jadi karena sebenarnya anaknya sudah bisa mandiri, sudah mau maju, tiap mau latihan tuh semangat gitu mengajukan ya, sendiri, Bu saya mau, nah ini latihan. Begitu ada mamanya kok malah malu dia. Iya, nggak jadi. Ya udah. Gitu ya. Ini jadi guru TK tuh memang harus sabarnya luar biasa gitu ya pemirsa ya. Ini sudah dijanjiin tampil ya, tapi waktu hari H tampil mungkin nggak jadi tampil, ya nggak apa-apa gitu ya Bun ya, berarti ya. Masya Allah. Ini berarti total ada berapa penampilan nih Bun? Untuk tiap hafalan doa hadis itu per kelas itu kita jatah 2. Misalnya ada yang mau nambah juga boleh, tapi rata-rata kan ada 5 kelas, jadi ada 10 tampilan itu yang hafalan. Terus untuk tampilan yang tari, mau jaranan ataupun gerak dan lagu yang lain itu ada 6. Oke. Dan ini untuk inspirasi ide penampilannya nih dari mana Bun? Yang jelas untuk inspirasi tidak hanya dari guru, dari anak. Kadang kemarin sudah saya tampilkan, saya mau tujuan saya kemarin sudah, oh sekarang mau tampil lagi, anak-anak Bu ini lagi, nah, ternyata anak masih suka, ya udah kita lanjut. Yang kemarin mungkin tari ini 3 anak misalnya, ternyata ini penggemarnya banyak, akhirnya kemarin 8 anak. Seperti itu, jadi semuanya semangat mau tampil ya. Misalnya contohnya tadi jaranan gitu. Kemudian ada yang hafalan, hafalan yang tadi latihan malu-malu setelah melihat temennya, ada yang mau hafalan maju, seperti gerakan di panggung gitu ya, diberi contoh, akhirnya ada yang ikut juga, akhirnya tambah juga, seperti itu. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Inspirasi tentunya hadir juga dari anak-anak gitu ya. Anak-anak ini maunya apa gitu, ditampung oleh bunda-bundanya penampilannya gitu ya. Masya Allah, alhamdulillahnya guru-gurunya juga semangat sekali untuk melakukan latihan-latihan hampir setiap hari mulai semester 2. Yang efektif. Mulai dari awal semester ya. Sebenarnya awal masuk itu masih istilahnya memantau dulu kira-kira bakat anaknya di mana, tapi yang fokus itu betul-betul itu semester 2. Masya Allah, luar biasa gitu ya, sudah dipersiapkan dari awal semester, bahkan sebelum semester sudah dipantau nih mana aja gitu ya bakat yang bisa tampil gitu. Nah kalau di KB Cahaya Mutiara nih Bunda Eni ya, tampilannya kemarin apa aja nih di akhir sana yang dilaksanakan? Iya. Untuk di KB Cahaya Mutiara kemarin kurang lebih itu ada 8 tampilan. Mulai dari yang pertama itu ada pembacaan di Quran Surat Al-Baqarah, ada hafalan-hafalan, ada tarian, puisi, bahkan ada kata-kata pisah dari anak-anak yang mewakili. Iya, ini untuk inspirasinya dari mana nih Bunda? Ada puisi, ada juga hafalan gitu. Ini dari mana nih inspirasinya? Kalau untuk inspirasi di samping dari bunda-bunda di sekolahan, ternyata juga ada dari anak-anak. Kemarin juga ada dari anak itu, bunda-bunda saya mau baca puisi untuk gitu. Bunda. Terus di H-3 itu pun juga ada anak yang minta, bunda-bunda nanti saya mau membaca kata-kata pisah buat bunda. Masya Allah, luar biasa. Ini anak-anaknya semuanya semangat gitu ya Bun ya, mau alhamdulillah tampil nih. Semuanya semangat-semangat, juga didukung oleh orang tuanya. Dalam arti begini, kita latihan di sekolah itu, ternyata wali itu ada yang menghubungi kami, Bunda minta contoh untuk latihannya seperti apa, biar nanti di rumah juga ikut latihan begitu. Iya, ini gak cuman muridnya, gak cuman bundanya juga, tapi orang tuanya nih yang di rumah gitu ya, mempersiapkan
juga semangat nih persiapan untuk anaknya bisa tampil di akhir usanah gitu ya dengan baik. Masya Allah, luar biasa nih ya. Berarti sinergi semuanya, dari anaknya sudah semangat, bundanya sudah mau melatih juga, ini orang tuanya ikut-ikutan semangat juga nih untuk latihan. Ini pastinya alhamdulillah gitu ya Bunda Eni ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Apa nih yang bikin beda dari akhir usanah tahun ini dengan akhir usanah tahun lalu mungkin, Bu? Ya, untuk perbedaan akhir usanah untuk yang tahun ini memang untuk anak-anaknya lebih semangat. Dalam arti begini, dalam waktu hanya kurang lebih 1 minggu kami dalam melatih anak-anak begitu antusias sehingga kita kesulitan-kesulitan itu tidak begitu kesulitan kami dalam melatih untuk anak-anak. Iya, anak-anaknya juga sudah semangat-semangat gitu ya mau latihan, jadi nggak harus bujuk-bujuk latihan gitu ya Bun ya. Nah, anak-anak sudah mau gerak nih, ayo Bunda latihan gitu ya untuk akhir usanah. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Emang tingkah anak-anak ini memang luar biasa gitu. Tapi juga gak kerasa ya Bunda ya, anak-anak yang semangat-semangat mau akhir usanah ini besok udah gak sekolah lagi nih di TK gitu ya. Gimana nih Bun perasaannya mungkin melepas anak-anak nih? Iya, untuk kami memang ada beberapa wali yang langsung menghubungi kami, komunikasi dengan kami supaya untuk anak-anaknya itu dikasih pengertian bahwa memang tidak sekolah di sini terus, akan ada jenjang selanjutnya. Karena dari anak-anak itu kepengennya sekolah di KB Cahaya Mutiara. Nggak mau pindah gitu ya? Iya, nggak mau pindah. Jadi dari orang tua itu meminta kami dari bunda-bunda KB Cahaya Mutiara itu untuk memberi pengertian. Gitu ya. Nah, anak ini kalau udah seneng gitu ya, mereka tuh pasti akan agak susah gitu ya, mau disuruh pindah, mau disuruh lulus, padahal sudah lulus gitu ya Bunda ya. Ini tentunya juga buat bunda-bunda nih, gimana Bun, ada perasaan mungkin haru atau bangga gitu melepas siswanya? Iya, sangat haru dan bangga karena tidak terasa untuk di kelompok bermain Cahaya Mutiara memang tidak hanya 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada juga yang 4 tahun. Jadi kalau mau melepas itu kayak ya berat, tetapi demi cita-cita mereka, bismillah, insya Allah cita-cita akan tercapai. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Ini tentunya juga momen-momen kebanggaan, momen-momen keharuan ini juga pastinya terjadi gitu di setiap sekolah yang mengadakan akhir usanah gitu ya. Nah, kalau di TK Tunas Cendikia Mijen Semarang nih Bunda Muyas, gimana nih untuk akhir usanahnya kemarin? Apakah ada mungkin momen yang membanggakan nih dari bunda-bunda melihat anak-anaknya, siswa-siswanya gitu tampil gitu Bun? Tentunya banyak hal ya Mbak ya yang membuat kami sebagai pendidik itu bangga terhadap anak-anak atas beberapa pencapaian. Karena juga ada kami penghargaan untuk siswa berprestasi, meskipun semuanya berprestasi ya, tetapi itu kami berikan, diantaranya juga berprestasi dari sisi dari aspek rajinnya berangkat sekolah. Ada yang berangkat sekolah itu dia tidak pernah tidak berangkat dan berangkatnya itu selalu pagi. Nah, itu kami juga berikan apresiasi sebagai siswa berprestasi. Berprestasinya itu tidak seperti yang jenjang-jenjang SD, SMP dan sebagainya, tetapi salah satunya kami berikan dalam pencapaian tersebut. Kemudian ada juga momen saat akhir usanah itu setelah acara hampir selesai, itu tiba-tiba ada satu siswa itu yang memeluk kami sambil menangis. Kami kira itu ada kakinya terinjak atau bagaimana. Setelah kami ajak duduk, kemudian kita tanya baik-baik, kenapa kok menangis gitu. Jawabannya, aku nggak mau pisah, seperti itu. Dia nangisnya itu benar-benar yang nangis terseduh-seduh begitu. Maka kami speechless lah, kita nggak bisa, nggak menyangka anak-anak itu sampai punya perasaan yang selembut itu.
Masya Allah gitu ya. Ini kalau bunda-bunda nih setiap tahun gitu ya melepas anak-anak, melepas siswa didiknya gitu ya. Gimana nih Bun perasaannya dulu mungkin waktu awal masuk nih mereka belum bisa, mungkin ada yang belum bisa mandiri, ada yang masih nangis, ada yang masih ikut orang tuanya. Sekarang sudah lulus nih pastinya sudah lebih pintar gitu ya Bunda ya. Ya, betul Mbak. Kami mengamati dari kemandirian terutama. Ada anak itu yang kontras sekali kalau kita flashback kondisinya ketika anak tersebut awal-awal masuk itu seperti apa kemandiriannya, dan di akhir-akhir itu sangat sangat menyenangkan kita melihat perkembangannya itu. Dari awal itu yang susah sekali ditinggal orang tua sampai dia itu kelas TKP, bahkan di awal TKP semester 1 itu juga masih susah sekali, tidak mau guru yang lain, maunya gurunya satu itu saja. Kemudian kalau bu guru berhalangan masuk, dia juga tidak mau masuk kelas dan sebagainya. Tapi saat di penghujung TKP itu dia sudah sangat jauh mandiri, lebih mandiri, ceria, dan sudah benar-benar lepas dari orang tua, tidak menggelindot lagi seperti itu. Iya, Masya Allah luar biasa gitu ya. Ini tentunya juga hasil dari didikan bunda-bunda yang ada di KBTK Tunas Cendekia Semarang gitu, dan juga tentunya dukungan juga dari orang tua, sinergi gitu ya anak-anak nih. Jadi mungkin dari yang awalnya masih cengeng, kurang mandiri gitu ya, nih sudah lulus dari TK nih sudah siap untuk masuk SD gitu ya Bunda ya. Iya betul. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa nih. Tentunya di setiap perpisahan ini pasti akan ada gitu ya momen haru, momen bangga juga tentunya yang mengiringi gitu ya perpisahan dari anak-anak ini setiap tahunnya gitu. Ini juga pastinya terjadi juga di TKI TMTA Polan Harjo Klaten gitu ya Bunda Siti ya. Masya Allah luar biasa. Ini sudah berapa akhir sana tadi 13 ya Bunda? 10 ya, 10 kali 10 kali meluluskan gitu ya. Untuk tahun ini nih akhir sana apa nih momen yang bikin Bunda Siti dan bunda-bunda lainnya tuh kayak terharu dan juga sekaligus bangga gitu ke anak-anak tahun ini? Selain yang saya ungkapkan tadi ya yang terharu di awal tadi, nah ini yang terharu yang kedua, yaitu bersama anak-anak. Tentunya ada yang 2 tahun, 3 tahun bersama-sama kami di sekolah. Bagi kami itu waktu yang sangat cepat sekali. Dan tentunya ada beberapa anak juga yang sama, yang menggelindot bu gurunya, juga memeluk, nggak mau pulang. Padahal ibunya juga sudah waktunya pulang waktu itu. Kan di luar itu ada sesi foto booth ya di luar, selain ada panggung di dalam. Nah, di saat foto booth kan ada momen anak bersama orang tua di luar itu. Nah, bu gurunya kan dipanggil juga diminta untuk diajak foto. Nah, sehabis foto kan semuanya sudah pulang. Nah, ada beberapa 3 anak atau 4 anak yang nggak mau pulang. Aduh, kenapa ya, Bun? Maunya sama bu guru terus, nggak mau pulang gitu loh. Momen-momen itu yang juga bikin gimana ya, kami juga terharu, juga agak istilahnya berbes, berbes gitu. Kemudian juga dari pihak wali murid juga memberikan sambutan atau prakata. Nah, dan itu ya juga mengena sekali di hati kami, yang itu juga membuat terharu karena keakraban, ya, keakraban antara wali murid dengan guru-guru di sekolah kami yang sudah terjalin dengan baik, yang sudah hampir 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, ini yang membuat kami seakan seperti saudara sendiri, seperti mau pisah itu kayak abut gitu, berat sekali gitu. Itu yang membuat kami terharu. Karena memang ya melihat juga dari awal gitu ya Bunda Siti ya, gimana anak-anak nih semakin tahun semakin naik kelasnya juga semakin juga naik ini ya mandirinya, pinternya gitu ya Mas, semakin luar biasa gitu yang ada di sekolah ini. Tentunya bunda-bunda nih yang melihat oh ternyata bisa gitu ya anak-anak ini jadi lebih rajin, anak-anak ini jadi lebih pinter, lebih mandiri juga gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ini kalau misalnya kalau anak-anak lulus dari TKI TMTA Polan Harjo Klaten nih, bekal apa sih yang diberikan oleh bunda-bunda dari TKIT untuk anak-anak nanti lanjut ke jenjang selanjutnya gitu? Ya, tentunya pendidikan-pendidikan dan pembiasaan-pembiasaan yang sudah diajarkan di sekolah, seperti hafalan setiap pagi yang sudah kami ajarkan. Tentunya harapannya tidak ikut lulus, ya, harapannya itu jadi masih ada gitu bisa ya, diteruskan kepada
anak-anak di rumah bersama bapak ibunya di rumah. Jadi pembiasaan baik, pembiasaan karakter-karakter yang baik yang sudah diajarkan tentunya harapan kami tidak ikut lulus gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Penanaman karakter-karakter yang baik dan juga tadi hafalan-hafalan doa, surat, hadis gitu ya. Nggak ikut hilang gitu, nggak ikut lulus gitu kalau menurut Bu Siti itu ya, Bunda Siti gitu. Walaupun anak-anak sudah lulus dari TK, ini berarti untuk hafalannya masih nggak lulus ya Bun ya, harus terus harus diteruskan gitu ya, harus terus diteruskan gitu untuk bekal. Dan alhamdulillah juga untuk selanjutnya. TK MTA ada siswa yang sudah bisa baca Al-Quran. Itu suatu prestasi yang membanggakan juga. Ini juga bekal gitu selain ya untuk mereka. Prestasi-prestasi yang lain. Masya Allah, luar biasa, bekal untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Nah, kalau dari KB Cahaya Mutiara Boyolali nih Bunda Eni, bekal apa yang diberikan nih dari Bunda-Bunda yang ada di sana untuk siswa-siswa yang sudah lulus tahun ini? Ya, untuk siswa-siswa yang lulus sih tadi sama Nji, untuk pembiasaan yang baik di sekolahan, ketika lulus nanti makin ditingkatkan lagi, baik itu akhlaknya, pembiasaan yang baik, ibadahnya juga. Insya Allah nanti tambah baik dan tambah baik lagi. Masya Allah, pembiasaan baik gitu ya, ibadahnya gitu, dan juga untuk kemandiriannya, keberaniannya gitu ya, Bunda Eni ya. Ini sudah diberikan nih oleh Bunda-Bunda yang ada di KB Cahaya Mutiara. Ini semoga harapannya masih terus ada gitu ya, Bunda Eni ya, masih terus dibawa nih oleh anak sampai nanti jenjang selanjutnya di jenjang SD ataupun MI gitu ya, Bunda ya. Ini pastinya juga ditanamkan dari 2 atau 3 tahun nih Bunda kalau di KB Cahaya Mutiara. Di KB Cahaya Mutiara mulai dari 2,5 tahun. 2,5 tahun lulusnya? Lulusnya di usia 6 tahun sampai 7 tahun. Oke, lumayan lama berarti ya, 3,5 tahun bahkan gitu di TK. Masya Allah, luar biasa. Ini penanaman nilai-nilai baiknya tentunya ini sudah tertanam gitu ya dalam diri anak gitu. Nah, kalau di KB TK Tunas Cendekia Mijen Semarang nih Bunda Muyas, untuk anak-anak yang sudah lulus, bekal apa nih yang diberikan oleh bunda-bunda yang ada di TK MTA Tunas Cendekia Mijen Semarang? Sama ya dengan yang dari teman-teman TK MTA lain, ya, terutama di pembiasaan ya Mbak ya, pembiasaan baik tadi ada hafalan, hadis, doa, surat. Kemudian juga yang paling penting itu kami berpesan untuk terkait dengan sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya untuk anak-anak itu agar tetap dijaga. Karena untuk yang terutama TKB saat lulus itu sudah kami bekali dengan tata cara wudhu, gerakan maupun bacaan yang benar yang sesuai dengan tuntunan yang sahih. Kemudian juga sholat, bacaan dan gerakannya juga sampai di zikir sesudah sholat. Nah, kami setelah itu juga kami bekali dengan toharoh yang tayamum. Jadi kami berharap pembiasaan ibadah sholat dengan tata cara yang benar itu tadi akan melekat pada anak, kemudian tetap dilaksanakan atau diamalkan hingga akhir hayatnya. Seperti itu, Mbak. Luar biasa gitu ya, penanaman nilai-nilai baik dan juga sholat gitu yang utama ini menjadi bekal nih anak-anak lulus dari KBTK Tunas Cendekia Mijen Semarang. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Terakhir nih Bunda Muyas, harapannya untuk anak-anak atau siswa yang sudah lulus nih apa nih? Harapan kami tentunya mereka akan tetap menjadi anak yang solih-solihah, menjaga sholatnya, tetap berakhlak mulia, kemudian sukses di pendidikan selanjutnya dengan karakter yang rajin belajar dan sebagainya. Kemudian nanti harapan kami dalam mungkin 20 tahun ke depan mereka akan kembali menemui kami dengan
versi terbaik mereka masing-masing. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Tentunya harapan-harapan baik gitu ya yang diinginkan dari bunda-bunda yang ada di TK untuk siswa-siswa, untuk anak-anaknya yang sudah lulus. Begitu juga pasti Bunda Siti, Bunda Eni juga gitu ya. Pastinya harapan-harapan baik gitu yang diharapkan untuk siswa-siswinya yang sudah lulus. Walaupun mungkin masih TK gitu ya, tapi mungkin harapannya nih panjang nih. Kalau Bunda Muyas nih harapannya 20 tahun ke depan gitu ya, anak-anak nih bisa gitu ya. Ketemu dengan Bunda Muyas dengan versi terbaik. Pasti juga Bunda Siti, Bunda Eni pun juga seperti itu gitu ya. Walaupun mungkin hanya pendidikan taman kanak-kanak, ini bukan hanya sekedar pendidikan taman kanak-kanak gitu ya Bunda ya. Ini bagaimana menanamkan nilai-nilai baik gitu kepada anak. Masya Allah, luar biasa gitu. Terima kasih Bunda Muyas sudah berkesempatan nih untuk berbagi ceritanya, untuk berbagi kisahnya di akhir sana kemarin dan juga untuk persiapannya. Terima kasih juga untuk Bunda Siti. Terima kasih juga untuk Bunda Eni yang sudah berbagi gitu ya keseruannya dalam mempersiapkan akhir sana dan juga untuk bekalnya yang sudah diberikan kepada siswa-siswi dari KBTK masing-masing gitu. Terima kasih Bunda Eni, terima kasih Bunda Siti, terima kasih Bunda Muyas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV channel terpilih, usai sudah perjumpaan kita dalam program edukasi hari ini, tentunya terus saksikan program edukasi setiap hari Senin pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.